sampaikan dengan apa tandas. Saya jujuk lagi, maksud saya itu saya jujuk sampai ke pokoknya, saya jujuk ke ujungnya. Sebetulnya itu supaya ini enggak dikembang-kembangkan terus. Ya itu kan udah banyak lah di YouTube itu. Saya bilang ini soalnya pokoknya nanti ujungnya sudah lihat, ujungnya itu soal husnudzon, itu satu. Saya yakin kita tidak memaknai dengan benar ayat yang sudah setiap saat kita baca. Ya, nunggu manut sih. Nah, ini manut itulah. karo kiai dijalankan dengan prinsip husnudzon, iya. ngaku keturunan Rasulullah kita wajib menghormati, padahal itu hanya ngaku-ngaku. Kita karena husnudzon nggak boleh suudzon, nanti kewalak. Nah, ini loh yang membuat kita itu jadi prinsip taklid sami'na wa ta'na kepada ulama gitu kan. Oh, ini juga ulama. Bahkan Habib Rizik gurunya NU. Wah, itu orang ngerti itu, nggak usah. Oh, Habib Rizik aja gurunya NU gitu. Mereka seakan tidak melanggar aturan dari Allah. Iya, karena faktanya memang dia tidak kan ambil. Secara pemahaman verbal seperti itu, tetapi secara hakikatnya Allah kemudian mengutuk kaum ini menjadi kera. Dia memang membaca Quran, tetapi hanya sampai di tenggorokan. Dan orang seperti ini hanya akan menjadi anjingnya neraka. Kalau kambingnya neraka masih mendingan. Anjingnya neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah pada sore hari ini saya kedatangan seorang tamu yang tak diundang, tapi mudah-mudahan ini penuh dengan manfaat barokah. Bukan jelangkung ya? Iya. Kamu tak diundang biasanya jelangkung. Bukan. Karena dia terkenal sebagai penjaga kuburan yang sudah beberapa kali mengungkap fakta-fakta yang terkubur. Dan kali ini pemirsa, saya pengen ngobrol sama Mbah Khalid Anwar, terutama dengan yang saat ini lagi viral tentang pembahasan nasab. Ini sangat dibutuhkan sekali untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, Mbak Khalid. Iya. Ketika terjadi berita-berita yang apakah itu benar atau salah, masyarakat umum juga tidak tahu. Ya. Kalau itu hasil editan, apakah editan itu akan menghasilkan yang terbaik atau tidak? Walhasil saya berharap sekali Mbak Khalid pada saat ini bisa menjelaskan bagaimana sikap masyarakat ketika ada suasana pembahasan nasab yang semakin hari semakin memanas. Memanas dan tidak ada kepastian kemana arahnya ya. Betul. Ya. Kayaknya kok begitulah, masyarakat tidak ada harapan untuk selesainya kapan juga. Iya, karena tapi masyarakat harus bagaimana juga kita. Iya, sebenarnya saya ke tempatnya Pak Kang Seniman ini juga saya galau tentang itu. Karena setiap saya tahlilan itu biasanya tradisi-tradisi yang berkembang itu kan sebenarnya bacaan-bacaan yang dibaca dalam tahlil itu di samping kita pertama sudah tawasul dengan Fatihah, baca kulhu, ya kan, Al-Falaq Binas, terus Al-Baqarah ayat pertama dan ayat kursi, kemudian di tengah itu ayat kursi kan, akhirnya ayat terakhir dari Al-Baqarah itu, lalu kita senantiasa beristighfar, dan sebelum kita membaca Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdih, ada ayat yang dibaca loh. Iya, betul. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa alal baiti wa yutahhirakum tathira. Nah, saya sebenarnya ingin tanya kepada Kang Seniman, artinya apa jane kowe sih Kang?
ya kan? Iya. Apakah sudah ada penjelasan tentang ini, bacaan ini loh. Kenapa ayat ini yang dibaca? Karena ayat itulah yang saya baca tertera dalam silsilah nasabnya Mbah Sun Haji. Yang itu Mbah Sun Haji ternyata pada turunan yang ke-12 dalam silsilah yang saya terima dari teman, Iya, iya. itu dari turunan Abdullah alias Ubaidillah bin Isa bin terus, nah itu ke sana. Yang selamanya diributkan kan sebenarnya Muhammad Al-Muhajir itu kan tidak punya keturunan yang namanya Abdullah atau Ubaidillah. Betul. Dicangkokkannya kan di sini yang Iya. oleh Kiai Imaduddin itu dibahas loh Kalau kan. saya tidak sepakat dicangkok sebenarnya, Iya, tapi diokulasi, tempel. diokulasi. Iya, Iya. ditempel. Kalau Iya, dicangkok iya, nanti iya, akhirnya kan iya. dipotong toh. Iya, ini diokulasikan ke itu yang Hmm. selama ini kan di situ yang belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Iya. Terlepas dari itu Kang Seniman, sebenarnya saya tidak berpikir tentang itu, tetapi saya justru berpikir tentang pengalaman saya ketika bersama Pak Kiai Asmawi itu dulu Kebumen. berencana. Iya, Hmm. jadi itu Mbah Sun Haji masih Sugeng. Waktu itu presidennya masih Gus Dur, ya. Itu punya rencana ingin menuliskan silsilah para kiai-kiai di Kebumen yang diyakini oleh Hmm. Pak Kiai Asmawi itu memang masih ada garis ke Rasulullah gitu loh. Beberapa kiai sudah terhimpun data-datanya. Saya diminta bantuan juga untuk menuliskan karena saya dulu wartawan gitu loh. Iya, iya. Ceritanya seperti itu. Ketika coba akan konfirmasi kepada Mbah Sun Haji itu, beliau jawabannya itu singkat. Masalah ngoten niku mboten penting lah. Pokoknya sing penting niku in akramakum indallahi atqakum. Itu Pak. Iya. Jadi ini loh Kang yang saya luar biasa sampai sekarang masih kepikiran. Apa hubungannya Mbah Sun Haji menyampaikan in akramakum indallahi atqakum, karena ayat ini kan sebenarnya ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau Kang Seniman punya data-data di NAT Kebumen ya, Naat ya. Naat Kebumen mengumpulkan data-data tentang Silsilah. silsilah ya, yang saya yakin bahwa kiai-kiai di Kebumen memang banyakkan ada garis keturunan dari Wali Songo. Ya. Dan Wali Songo secara ilmiah sudah dibuktikan semua itu ada jalur garis keturunan ke Kanjeng Nabi Iya, gitu loh. iya. Sehingga yang merumuskan tahlilan itu pun saya yakini ulama-ulama dari muridnya Wali Songo, atau mungkin di zaman Wali Songo itu sendiri sudah ada bacaan-bacaan tahlilan itu yang serangkaian Ada, gitu, termasuk ya kan? di yang sekarang mulai berkembang itu adalah yang terkenal dengan sholawat ampel. Sholawat ampel sama itu dengan tahlilan. Iya, Hanya di selawatnya itu diperbanyak, tapi iya. untuk anu sama. Ya, itulah yang kemudian saya merenungi betul, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa 'alal baiti wa yutahhirakum tathira. Kalau saya baca di Google, ya saya kebetulan tidak ngaji di pesantren Oh, iya, gitu iya, loh, iya. yang lama gitu loh. Ngaji di alam maya ya. Gitu. Jadi belakangan saja ketika ngaji di YouTube itu dan ketika bertanya asbabun nuzul ayat ini apa sih, itu kan, itu nggak tahu, lupa saya ayat apa, surat apa, ayat berapa itu saya lupa, tapi itu yang sudah biasa kita baca, tetapi maknanya di situ adalah dijelaskannya itu Allah berkehendak untuk menjadikan ahlul bait itu menjadi orang yang disucikan gitu loh. Jadi ada proses disucikan. Allah menghendaki ini ahlul bait disucikan. Sebenarnya itu ketika asbabun nuzulnya di situ ada penjelasan bahwa pada saat itu para istri-istri Rasulullah itu dan keluarganya itu kalau ada azan kok tidak bergegas akan untuk sholat malam, itu mestinya ayo bareng-bareng tahajud.
bersama keluarga Rasulullah, tetapi tidak mau gitu kan. Nah, kok aras-arasen gitu loh. Iya. Maka turunlah ayat ini gitu lah. Jadi itu kan sebenarnya pesannya adalah ayat ini menyampaikan penegasan Allah bahwa zuriyah Rasulullah itu dikehendaki oleh Allah untuk dijaga kesuciannya. Hmm. Dijaga kesuciannya dengan syarat gitu loh. Dengan syarat ibadahnya, akhlaknya ya mencontoh Rasulullah gitu kan. Ya kan? Nah, Ya intinya itu kan pemahaman saya seperti ini iya, sesat nggak kira-kira Kang? tidak, Eh, tidak. sepakat ya? Iya, dan itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Nah, ini yang saya sekarang terutama kepada ini PWI ya, yang teman-teman yang dari Duriah Wali Songo yang sedang berjuang ini sepakat nggak dengan pemahaman ini? Karena ayat inilah yang digunakan oleh Ba'alawi untuk ditafsiri semaunya sendiri bahwa yang punya darah keturunan Rasulullah dijamin masuk surga, kalau toh bermaksiat juga tetap masuk surga, kalau menjelek-jelekan apalagi apa ya tidak menghormati Habib yang Wis pokoke kakunya melanggar cucu itu aturane Kanjeng Nabi atau melanggar Quran seakan-akan dibenarkan gitu. dibenarkan karena dijamin kesuciannya Iya. itu kan. Itu kan tafsir yang mereka pahami dibelokkan gitu loh. Namanya membelokkan ayat itu ada juga di dalam Al-Quran. Merekayasa ayat ditafsiri lain. Itu kan ya sama dulu dengan kisah zaman Nabi Muhammad akan membagi harta pampasan perang setelah Futuhat Mekah, ya kan? Dia Muhammad, berbuat adillah wahai Muhammad gitu, karena waktu itu yang memerintahkan ini kan yang meminta Nabi Muhammad berbuat adil itu kan orang yang hafal Quran, yang paham itu, karena Rasulullah membagi harta pampasan perang sahabat-sahabat yang tidak diberi, yang mengikuti Rasulullah sejak awal loh. Orang dekat tidak dikasih. Iya kan, orang dekatnya malah tidak dikasih. Ini nggak adil ini Muhammad gitu kan. Jawabannya Nabi Muhammad kan, kalau saja saya tidak adil, lalu siapa yang bisa adil? Itu kan. Jadi keadilan menurut ajaran Rasulullah ya seperti ini. Untuk apa? Menjaga keikhlasan sahabat yang berjuang di jalan Allah. Betul-betul di jalan Allah, bukan karena harta pampasan perang. Kan mestinya itu yang kita pahami. Kalau Duriah Wali Songo itu memang betul Duriah Rasulullah, hal-hal kayak gini yang harus diikuti. Kira-kira gitu enggak sih, Kang Seniman? Iya. Iya kan? Nah ini. Karena hanya akhlak yang baik. Iya. Terus kemudian ketakwaan yang semakin hari semakin bertambah. Iya. Itulah yang kemudian akan menjadi orang yang istimewa. Ya itu untuk bisa mencapai in akramakum indallahi atqakum itu loh. Ini juga ternyata inilah berlian yang saya dapatkan dari makamnya Mbah Sun Haji itu. Dari makamnya atau langsung Mbah Sun Haji? Jadi ketika masih sugeng, kami sowan untuk menuliskan, ini yang disampaikan in akramakum indallahi atqakum itu. Tapi dengan jawaban seperti ini, kami pun akhirnya membatalkan itu, membuat silsilah. Tidak, batal pokoknya sudah. Iya, baru sadar gitu loh. Iya, maunya ya itu, mensilsilahkan, karena pada saat itu ibaratnya Habib itu sedang betul-betul kayak orang yang dewa gitu loh. Ndawir ke sana kemari ke kiai-kiai ini mau ngaku Habib mesti terus bisa dapat duit banyak kayak gitu. Lah ini juga sebenarnya ada keresahan pada waktu itu zaman Gus Dur masih jadi presiden, itu kan sudah berapa tahun? Sebelum 2009 kan? Iya kan. Nah inilah yang kemudian saya sekarang betul-betul galonya yaitu tadi ketika memahami ayat wa yutahhirukum tathira itu, saya sebenarnya ingin penjelasan dari Kang Seniman. Pernah nggak dengar penjelasan tentang ini? Wong kita setiap kali kita baca kok kalau tahlilan ya baca ini, tapi kok kenapa Ba'alawi itu menafsiri ayat ini dengan cara yang seperti itu? Ini yang di sini loh ya, kita ngamalkan ayat itu, kita senantiasa
kita senantiasa membaca. Tapi ketika Ba'alawi itu menafsiri ayat ini dan dipidatokan kemana-mana, seakan-akan kita juga meyakini tafsir yang diberikan oleh Ba'alawi terhadap ayat ini, mereka itu orang yang disucikan, dijamin masuk surga walaupun maksiat, ya kan? Kakinya seorang Habib itu lebih mulia daripada kepalanya 70 kiai. Itu kan luar biasa, karena dalilnya hanya ayat ini, karena dalam diri kami mengalir darah suci baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tes DNA sudah terbukti bukan keturunan Rasulullah gitu loh. Oh, di mana sih sebenarnya mereka bisa itu? Oh, ternyata ini hanya membelokkan ayat yang setiap saat kita baca, tetapi kita tidak memaknai dengan, saya yakin kita tidak memaknai dengan benar ayat yang sudah setiap saat kita baca. Ya, nunggu manut sih. Nah, ini itulah manut karo kiai dijalankan dengan prinsip husnudzon, ya. ngaku keturunan Rasulullah kita wajib menghormati, padahal itu hanya ngaku-ngaku. Kita karena husnudzon nggak boleh suudzon, nanti kewalat. Nah, ini loh yang membuat kita itu jadi prinsip taklid sami'na wa ta'na kepada ulama gitu kan. Oh, ini juga ulama. Bahkan Habib Rizik gurunya NU. Wah, itu orang ngerti itu ngautnya. Oh, Habib Rizik aja gurunya NU gitu kan. Kalau panutan kita Kiai NU berarti gurunya Kiai NU itu Habib Rizik gitu kan. Ada kan selawatnya itu? Ada, padahal NU itu kan sebuah organisasi. Hebat itu juga Habib Rizik. ada kan. Siapa Jadi itu guru. yang nyanyi di situ? Habib Rizik, Habib Rizik gurune NU. Habib Rizik, Habib Rizik idolane NU. Habib Rizik, Habib Rizik gurune NU. Para habaib digandrungi NU. Syekh Hermania, Syekh Hermania kebanggaan NU. Syekh Hermania, Syekh Hermania kebanggaan NU. Itu Habib Syekh ya. Habib Syekh atau siapa? Yang masyhur dari arah timur sana. Yang viral kan, Habib Rizik gurunya NU, Fatayat pemudanya Ansor Fatayat. Padahal kalau dilihat NU lahir, Habib Rizik jauh belum lahir. Ya, itulah pembelokan sejarah, memanipulasi fakta. Itu kan perbuatannya kaum yang di dalam Al-Quran itu kisah orang Yahudi dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu termasuk hari istimewa yang orang tidak boleh melakukan apa-apa. Padahal hari Sabtu itu ada ikan naik ke muara begitu banyaknya. Ke daratan ya kan. Hari Sabtu itu nggak boleh nangkep. Ya sudah, larangannya itu nggak boleh nangkep. Tapi hari Sabtu dia bikin perangkap. Pada hari Minggu baru diambil dari gitu. Mereka seakan tidak melanggar aturan dari Allah. Iya, karena faktanya memang dia tidak kan? ambil. Secara pemahaman verbal seperti itu, tetapi secara hakikatnya Allah kemudian mengutuk kaum ini menjadi kera, kan gitu. Jadi itulah yang kemudian saya kaitkan dengan itu tadi Nu'man bin Muljam ya, yang ketika pembagian harta rampasan perang Futuhat Mekah itu dia memang membaca Quran tetapi hanya sampai di tenggorokan, dan orang seperti ini hanya akan menjadi anjingnya neraka. Kalau kambingnya neraka masih mendingan. Anjingnya neraka. Itu yang saya jadi dalam nasab Ba'alawi ini, kontroversinya ini. Ya Kak, saya senantiasa hanya ingin berseru kepada para muhibin, ayolah kita cerdas.
pahami betul makna innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza alal baiti wa yutahhirakum tathira. Karena Muhyiddin juga yang melakukan itu, doa Iya itu. kan, kan sudah itu. Pahamilah dengan seperti yang saya sampaikan itu tadi. Kira-kira Kang Seniman cocok nggak dengan apa Aku yang saya sepakat pikir itu, ini? karena Ya, jujur aja lah. Jadi kalau orang dulu itu mengatakan bahwa kekerasan hanya bisa dikalahkan dengan kelembutan. iya, Nah, doa tadi itu bagian dari kelembutan. iya, Terus kemudian untuk teman-teman sekarang ini bisa mengatakan, weh, orang rasa galak-galak, orang kena tuku, gitu loh. iya, Maksudnya, ayo kita berpikir yang tenang, kemudian kita resapi apa yang sudah didapatkan dari kiai. Kiai kampung itu loh, yang mengajarkan iya, mulai dari lafal Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di awalnya sudah asyhadu alla ilaha illallah iya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mengajarkan seperti itu. Itu kalau Muhyiddin bisa kembali belajar mempelajari ketika dia belajar di kiai kampung, saya yakin dia akan mendapatkan posisi yang tenang, iya, tidak mudah marah, tidak mudah terbakar hati dan pikirannya. iya. Ya, mudah-mudahan lah ya. Jadi, tapi cocok ya Pak? Cocok. Ya sudah, deal. Artinya mudah-mudahan apa yang saya pahami bukan aliran sesat gitu loh. Iya, iya. Ya, ini hanya untuk meluruskan sama-sama muhibbin ya. Kita sama-sama muhibbinnya Kanjeng Nabi, Betul. ya kan? Iya. Kita muhibbinnya Kanjeng Nabi, bukan muhibbinnya Ba'alawi. Dengan ayat itu tadi. Cocok nggak itu kita? Cocok. Dan itu Jadi itu dalil kita sebagai muhibbinnya Kanjeng Nabi, iya, bukan muhibbinnya Ba'alawi. Ya, itu faktanya sudah bisa membimbing para muhibbin itu oke. menuju oke, yang oke. jalan yang tenang, jalan Baik, yang kemudian baik. bisa melawan hawa nafsunya sendiri. Iya, iya. Jadi Jadi- kalau kita tahlilan, baca ayat itu, Sampai ayat itu harus diresapi. resapi betul, kita baca ini sebagai komitmen kita sebagai muhibbinnya Kanjeng Nabi, karena malaikat saja bersolawat kepada innallah wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya Ya. ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Taslim. Itu kan dibaca setelah kita membaca ayat ini tadi Iya. kan, urut-urutannya, Berarti deal. tertibnya begitu ya. Itu ilmu tahlilan loh ini kan, nggak usah muluk-muluk lah. Ya, kita Kita memang kan- butuh yang itu. Untuk- Oke. Sampai ngerti toh apa netizen atau pemirsa yang nonton di YouTube itu petani loh. Nah iya Bukan, ini ya. bukan kiai loh, petani. Iya, iya. Ini ya para muhibbin ini seperti itu apa yang alhamdulillah. Jadi saya hari ini bukan menggurui Kang Seniman, tapi saya hanya konfirmasi, mentasihkan pemahaman saya seperti ini, dan kok ya dibenarkan ya, mudah-mudahan. Kalau panjenengan tidak membenarkan ya cobalah di komentarnya itu kan nanti bisa. Iya, iya. Ngaten Kang Seniman. Iya. Kalau saya si dopingnya ini pakai protowali. Ya. Iya, itu herbal. Iya, herbal. Iya. Ini karya Kiai Triyono Idris. Tuanaat Tebing. Khasiatnya apa itu? Khasiatnya ya terutama untuk yang kena lambung. Ya, saya kurang Iya. suka bepergian lah biar tetap fit, itu saya menggunakan ini. Nah, dari tadi pembicaraan yang sudah banyak kita lakukan dan kita sampaikan pada pemirsa, ada enggak singiran atau puji-pujian yang memperkuat bahwa kita sebagai Umat Muhammad ya, Iya. itu yang bisa jadi tombol hati, tidak hanya sekedar Iya. wali. Makanya tombol ati itu salah satunya maca Quran ngangen-angen ing maknane. Dipuji-pujian apa coba itu kan? Iya, iya. Tombol ati iku berapa warna? 5 sak warnane. 5 sak warnane. Salah Maca satunya Quran, maca ngangen-angen ing maknane. mm-mm. Ketika kita memaknai sesuatu dalam Al-Qur'an itu kan sekarang ginilah, segala sesuatu yang diciptakan di muka bumi itu tidak ada yang tanpa manfaat. Itu kan dasarnya itu. Mau bikin obat herbal kayak gini, itu harus ketika itu didasari dengan keyakinan itu. Nanti Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang khusyuk yang memang concern
dalam bidang tertentu, pasti akan ngalamal insana malam ya'lam kan. Saya yakin Pak Kiai siapa ya? Triyono Idris. Itu kan tetap dia orang bilang dapat wangsit, dapat ilham, dapat petunjuk, dapat apapun kalau kita yakini semua itu efek dari kita setiap saat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah gitu kan. Beliau saya yakin ketika tawasul kepada siapa yang para luhur itu adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah. Nah, dia kemudian diberi petunjuk sesuai dengan petunjuk yang diberikan kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah. Kalau orang yang ditawasuli kok ahli pengobatan, ya dilalah oh daun ini diramu dengan ini ternyata punya khasiat untuk ini. Itu kalau kita yakini betul, begitupun ketika kita minum ini dengan keyakinan itu dan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu dzalimina illa khosara. Ada hubungannya dengan ini enggak? Ya ada dong. Nah, itu. Tadi Mawi ya disebutkan syifa. Nah, iya kan. Padahal makanya saya ketika membaca ini wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yazidil zalimin. Bagi orang yang zalim ya enggak akan ada penambahan nikmat Allah. Orang yang zalim itu yang mengingkari hukum-hukum Allah sunatullahnya itu ya dia enggak akan kecuali kerugian. Orang yang enggak mengimani ini ya rugi sendiri gitu loh. Termasuk mengingkari hukum alam ya. Nah, ya itu mengingkari hukum alam gitu loh maksud saya gitu loh. Oke. Makanya dulu Wali Songo ketika puji-pujian itu kan yang sekarang sudah jarang ya. Tombo ati iku limo sawarnani. Nah, Terus siapa Mbak? Nah, kudu yang Maca Quran elingono karo maknani. Nah, ini yang mengingat makna setiap ayat bahkan satu clue dalam Al-Qur'an itu saja saya jadi ingat hadis ya Abadzar li anda dua fata ta'allama ayatan min kitabillahi khairul laka min antusallimi ataraqatin. Itu ada di hadis Arba'in loh. Karena itu saya ingat itu Santri zaman YouTube aja MTS. sudah bisa seperti itu ya. Santri YouTube aja sudah bisa. Kalau ini dulu zaman MTS. Oh, ya. MTS. Jadi di MTS kurikulum lama, saya angkatan 79, itu yang dulu kalau enggak waktu wajib itu kurikulumnya itu memang wajib hafal minimal 20 hadis gitu loh. Itu hadis-hadis Arba'in yang itu salah satunya itu. Hei Abu Dzar, andai kamu menemui suatu pagi hari dan kamu di situ mempelajari satu ayat saja Al-Qur'an, khairul laka min antusallimi atarqatin. Lebih baik bagi kamu dibanding sholat 100 rakaat gitu loh. Satu ayat saja mempelajari ayat Quran, yaitu tadi membaca Quran sambil ngangen-ngangen yang maknanya itu kan sama aja mempelajari Sambil ngopi itu juga. ya kan. Nah itu loh yang saya kalau melihat kayak gini ya ayo niati kalau yakin betul ini bagian dari yang menemukan ini ramuan yang sudah dia yakin dapat petunjuk dari siapa, lewat siapa. Kalau saya pengguna. Nah ya kan pengguna kan. Ini dari Pak Kiai Triyono. Pak Kiai Triyono. Saya yakin beliau itu juga dapat petunjuk dari siapa. Dirunut pasti akan dia mungkin ngaku. Tapi jalan yang sama yang ditempuh oleh Pak Kiai Triyono kalau kita ikuti belum tentu kita bisa dapat petunjuk seperti ini karena setiap manusia itu bacanya Fatihah kan beda-beda. Dan akhirnya juga dapat kelebihan juga beda-beda. Oh iya kan. Sama-sama yang kita baca tapi dalam hati ketika kita siratal ladzina an'amta 'alaihim itu akan bayangan kita beda-beda. An'amta 'alaihim orang yang diberi nikmat oleh Allah yang saya baca dengan yang Kang Seniman baca akan beda. Betul enggak gitu? Iya. Itulah makanya membaca Quran Fatihah yang setiap saat kita
baca itu pun kalau tidak kita angen-angen maknanya, mengingat maknanya, ya kadang kita jadi hambar itu loh. Yang saya jadi takut ini loh Kang, itu tadi yang membaca Quran hanya sampai di tenggorokan tapi tidak sampai ke dalam hati. Jangan-jangan saya juga termasuk itu gitu loh. Ya, kita kan eling kadang-kadang. Nah itulah yang kalau ingat itu lagu-lagu itu betapa dulu para wali songo, para wali itu di dalam mengajarkan ajaran-ajaran kebenaran, ajaran Islam itu sebegitu halusnya sehingga tanpa sadar kita udah meresap gitu loh. Maca Quran, nangen-nangen ing maknane. Itu kadang bayangan kita ya nggak mungkin lah 30 juz kita kok bisa nangen-nangen maknanya, wong kita bukan orang Arab saja belum tentu paham, ya kan? Iya, belum tentu paham Al-Quran. Tapi kalau kita umul kitab Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita minta petunjuk, kita angen-angen saja ayat ini, gitu kan? Dan kita juga ngangen-angen ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah ketika masih di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq rabbul akram alladzi khalaq alamal Insan. ngalamal insana malam ya'lam itu. Ya kan? Oh iya, nanti yang kita akan diajari oleh Allah. Nah, ini dasarnya ini. Saya punya pemahaman seperti itu loh, Kang. Dan saya hanya merenung-merenung itu. Jadi mungkin kalau toh salah ya mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi kalau ini memang benar ya semoga ini juga bermanfaat. Bisa dimaknai. Ayo bersama-sama ketika kita mendengar ya. Puji-pujian itu tadi mau syukurkan ngangen-angen ing maknane gitu, kita sudah bisa menjadi orang yang membaca Quran sampai ke hati, tidak hanya di tenggorokan. Karena kalau orang yang membaca Quran hanya di tenggorokan akan menjadi anjingnya neraka. Itu yang saya khawatirkan. Anjingnya neraka berarti penjaga neraka dong. Iya, iya, tapi itu kan dalam konotasi sejahat-jahatnya kayak anjing gitu loh. Jadi bukan yang di neraka saja itu sudah hina gitu kan. Ini jadi anjing padahal manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin kan gitu. Dikembalikan ke rendah-rendah derajat. Kalau kita sudah sampai neraka ya betapa rendah-rendahnya derajat kita kalau baca Quran hanya sampai di tenggorokan, tidak sampai masuk ke hati. Yang saya takutkan itu kan. Ya, tapi untuk generasi yang sekarang ya, karena bahasa itu baca Fatihahnya enggak fasih. Tapi ketika itu tidak fasih itu kan mulut. Yakin beliau. Tapi kalau hatinya betul masuk Bismillahirrahmanirrahim. Lebih baik itu daripada fasih tapi ditafsirkan menurut hawa nafsunya sendiri. Itu kan kategori orang yang akan jadi anjingnya neraka. Mereka hafal Quran. Kesimpulan saya, Kang Seniman, cerita tentang Mbah Sun Haji yang menolak nasabnya ditulis waktu pengalaman itu tadi, saya kok punya kesimpulan begini loh. Mudah-mudahan ya ini salah, tetapi firasat saya bahwa Mbah Sun Haji yang selama ini dikenal sebagai guru thariqahnya Gus Dur, menolak ditulis nasabnya itu dengan mengutip Quran inna akramakum indallahi atqakum. Beliau itu sudah makrifat nasabnya itu akan dibalawikan itu tadi. Jadi sudah perso sebelumnya agar sudahlah soal nasab itu enggak penting karena yang penting inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga itu kesimpulan saya. Rungkat enggak jadi dan itulah pelajaran yang harus kita ambil saat sekarang ini. Iya. Semoga harapan saya kepada Zuriyah Wali Songo, ayo kita luruskan nasab kita dalam kerangka lita'arofu agar bisa mencapai inna akramakum indallahi atqakum. Sepakat nggak kira-kira? Sepakat. Deal. Terima kasih. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Amin Allahumma amin. Amin. Terima kasih Mbah Khalid
ada fakta baru yang sudah sebenarnya terlama terkubur ini dibangkitkan oleh Mbah Khalid. Penjaga kabar kuburan Iya. di channel Kabar Kuburan. Semoga bermanfaat dan pemirsa semuanya selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menerima apa yang kami sampaikan, dan saya yakin pemirsa semuanya apa yang saya sampaikan, Mbah Khalid sampaikan, kalau benar itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kurang, salah, Kesalahan kami. itu jelas timbul dari kebodohan saya dan Mbah Khalid. Maka dari itu, mohon maaf atas segala kesalahan, mohon kritik dan saran atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi bincang-bincang bersama Kiai Khalid Anwar yang membeberkan beberapa fakta dari nasab Balawi serta ayat-ayat yang dianggap bahwa kaum Balawi atau Habaib ini harus dimuliakan karena termasuk dzurriyyah Rasulullah SAW, serta sebab Ketua PBNU mengungkapkan bahwa kita harus husnudzon. Semoga video kali ini mencerahkan dan memberikan pemahaman yang berarti bagi teman-teman semua, dan semoga polemik nasab ini segera selesai agar tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan perpecahan antar umat Islam. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.